Kita lagi membaca kitab fikih salat. Kita sudah sampai kepada pembahasan tentang azan. Tentang azan. Ada kesunahan-kesunahan saat melaksanakan azan. Azan boleh menghadap ke mana saja. Akan tapi sunnahnya dan dianjurkannya adalah menghadap ke kiblat. Kemudian disunnahkan azan dalam keadaan bersuci, enggak punya wudhu pun juga boleh. Tapi sunnahnya adalah punya wudhu. Kemudian dianjurkan juga berdiri sunnahnya. Pakai duduk juga sah. Tapi keutamanya adalah berdiri. Dan memang kalau azan duduk kayaknya enggak enak sekali. Kemudian ada menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Cuman menoleh ke kanan itu adalah di saat membaca hayya 'alas shalah. Jadi waktu hayya 'alas shalah yang pertama menoleh ke arah kanan. Hayya 'alas shalah yang kedua kembali menghadap ke depan. Hayya 'alal falah menoleh ke kiri. Hayya 'alal falah yang kedua adalah menghadap ke depan. Tentu inilah yang terjadi pada sahabat Nabi dan itu bimbingan baginda Nabi, atau apa yang dilakukan oleh para sahabat lalu menjadi ikrar. Itu loh. Artinya itu terjadi pada zaman sahabat dan itu ditiru. Tentunya kalau diperhatikan hikmahnya apa? Karena azan itu untuk menyeru, kan dulu belum ada mikrofon gede seperti ini. Jadi kalau kita azan menghadap ke sana saja, sana kurang jelas. Maka ada hayya 'alas shalah yang di sana dengar. Ayo salat. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Itu sunnahnya. Dan menoleh di sini adalah kami itu dengan kepalanya saja dan tetap menghadapkan dada ke arah kiblat serta kaki tetap pada pijakannya, hanya kepalanya saja. Itu baik. Tartil membaca dengan perlahan dan memenuhi hak huruf yang semestinya dari makhraj setelah panjang pendeknya, sesuai panjang pendeknya. Jangan yang seharusnya dipanjangkan terus dipendekkan, atau jangan kepanjangan meliuk-liuk. Tidak tahu mat apa, mat liuk namanya. Mat meliuk-liuk, ada mat kepanjangan sampai sehingga adzan sampai setengah jam, seperempat jam. Akhirnya yang mau menjawab itu tersita waktunya untuk mendengar adzan. Jadi nanti ada fikih adzan, bagaimana adzan, tentu suaranya adalah anda yang paling lantang dan indah, bukan sekedar keras. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka hendaknya kita juga mengucapkan dulu dengan hati kita pelan. Asyhadu an la ilallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tercik, mengulang. Jadi sebelum kita angkat dengan suara lantang, perdengarkan dulu ke telinga kita. Kemudian tathwib, yaitu menambahkan lafaz as-salatu khairum minan naum, khusus salat subuh. As-salatu khairum minan naum, salat lebih bagus daripada tidur. Yani waktu subuh disunahkan nambahi as-salatu khairum minan naum, karena biasanya orang tidur saat itu. Kemudian yang ke H, sunnah dengan suara yang keras dan bagus, suara lantang dan bagus. Sunnah selanjutnya muadzin memiliki akhlak yang mulia dan tidak fasik. Hendaknya yang adzan juga orang yang
tidak fasik, bukan pelaku dosa gede. Harus pilih orang yang dia adalah terjaga akhlaknya. Kemudian disunahkan baca doa setelah adzan, kemudian membaca sholawat setelah adzan itu ada. Baik, ini mungkin ini masalah adzan. Kemudian setelah itu ada masalah menjawab adzan. Mungkin kita selesaikan menjawab adzan ya. Menjawab adzan, mendengar dan menjawab adzan. Hukum mendengar dan menjawab adzan, hukum mendengar dan menjawab adzan itu sunnah, bukan sebuah kewajiban. Tapi pun jangan Anda remehkan. Mentang-mentang sunnah lalu tidak mendengar adzan. Tapi memang bukan sebuah kewajiban, sunnah mendengar adzan. Adapun memenuhi panggilan adzan wajib sholatnya. Adapun mendengarnya di saat adzan dikumandangkan Anda dengar itu sunnah. Dan tidak cukup mendengar tapi hendaknya Anda menjawab. Cara menjawab adzan adalah saat mendengar adzan kita disunahkan untuk menjawabnya. Adapun cara menjawabnya adalah sebagai berikut. A. Meniru apa yang diucapkan muadzin, kecuali saat muadzin membaca hayya 'alas shalah. Waktu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali waktu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita jawabnya apa? La haula wala quwwata illa billah. Sebab itu ajakan, bukan kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Hayya 'alas shalah artinya ayo menuju salat yuk. Kita enggak akan bisa salat kecuali Allah beri pertolongan dan kekuatannya dari Allah. Maka kita ikrar la haula wala quwwata illa billah. Anda harus tahu maksudnya. Hayya 'alal falah, ayo menuju keberuntungan, ibadah, melakukan kebaikan. Itu pun enggak bisa kecuali dengan pertolongan Allah. Maka dengan bergegas kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Baik, Nabi Muhammad menganjurkan kita menjawab adzan dengan cara meniru ucapan muadzin seperti yang disebutkan sabda Nabi, idza sami'tum nidda'a, jika engkau mendengar adzan dikumandangkan, faqulu, jawablah, ucapkanlah oleh kalian semuanya, mithla ma yaqulul muadzinu, seperti apa yang dikatakan, apa yang diucapkan oleh tukang adzan. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari. Siwal hayya 'alataini, kecuali hayya 'alataini, kecuali hayya 'ala yang dua, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Faqulu, Nabi merintahkan, maka ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah sampai di sini. Sehingga tidak dianjurkan menyempurnakan aliyul azim sampai di sini, karena begitulah contohnya. Kemudian di saat mendengar tasbih as-salatu khairum minan naum, pernah ada pertanyaan. Kalau mendengar as-salatu khairum minan naum, bagaimana menjawabnya? Nah, ini ada diajarkan oleh para ulama, sadaqta wa bararta atau sadaqta wa barirta wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar apa yang kau kumandangkan dan kau telah berbuat baik dan aku menjadi saksi apa yang telah engkau lakukan. Jadi itu sebenarnya ikrar bahwasanya apa yang dilakukan tukang adzan itu sebuah kebaikan. Tapi ingat ini, kami buat catatan. Jawaban seperti ini memang tidak ada riwayat dari Nabi. Jadi riwayat dari Nabi bukan jawaban seperti itu. Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin, ini bukan ajaran langsung dari Nabi. Akan tapi itu istihsan para ulama menganggap itulah yang paling tepat diucapkan. Itu yang dihadirkan oleh para ulama dalam memberi kesaksian kepada apa yang dikumandangkan muadzin. Kesaksian, benar shadaqta, benar kau itu tukang adzan. Wa barirta wa bararta, dan kau telah berbuat baik. Wa ana ala dzalika minasyahidin, aku saksi kebaikanmu. Maka dari itu, hal tersebut bukanlah suatu yang terlarang. Ada sebagian keras, jangan pakai shadaqta wa bararta. Enggak ada. Kan maknanya ikrar. Akan tapi kesempurnaan dalam kesunahannya adalah meniru bacaan muadzin terlebih dahulu. Jadi setelah hayya as-salatu khairum minan naum, dijawab juga as-salatu khairum minan naum, shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Anda tiru juga. Sebab hadis qulu, ucapkanlah seperti yang dibaca muadzin, itu adalah yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang membaca shadaqta wa bararta
tidak perlu disalahkan. Akan tapi jangan lupa di samping Anda baca shadaqta wa bararta atau barirta, Anda tetap membaca as-salatu khairum minan naum. Sampai di sini insyaallah, dan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Adzan dan iqamah masih banyak insyaallah.